Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Eli Nurjayanti, guru UPT SD Negeri 272 Gresik, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Pada praktek coaching kali ini, saya ditemani oleh salah satu teman CGP Angkatan 8 Kabupaten Gresik, yaitu Ibu Elivia. Dia bertindak sebagai coach. Berikut adalah praktek coaching yang saya lakukan. Bu Elivia, selamat sore. Selamat sore Bu Eli. Terima kasih sudah datang kemari. Kita di sini nih ngobrolnya tidak lama Bu ya. Kurang lebih nanti kita ngobrolnya 10 sampai 15 menitan lah. Oke, dengar-dengar ini Bu Elivia di sini ingin mengobrol sesuatu dengan saya. Ibu ini saya mau tanya, Ibu mau ngobrol apa? Enggak Bu Eli, ini loh saya ingin ngobrol tentang permasalahan yang saya tuh sempat bingung bagaimana ini cara penyelesaiannya seperti itu. Dan ini saya akan diskusi kalian jenengan tentang menghias kelas Bu, seperti itu. Oh, jadi panjenengan ini mau ngobrol tentang menghias kelas. Menghias kelas ini hanya menghias saja atau ada dilombakan deh? Gila, ini permasalahan saya itu ini Bu. Di sekolah saya itu Ibu kepala sekolah menghendaki adanya lomba menghias kelas dalam peringatan masih dalam ini hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi Bu kepala sekolah ini mengharapkan di kelas saya atau khususnya di sekolah saya itu ada perlombaan tentang menghias kelas, di mana menghias kelas ini harus ada kontribusi dengan orang tua. Nah, sedangkan permasalahan saya di sini, ketika saya menyampaikan itu ternyata banyak orang tua yang kerja Bu Eli, jadi tidak bisa untuk berkontribusi secara langsung, seperti itu Bu Eli. Jadi Bu Elivia ini menginginkan dari percakapan kita itu untuk mencari solusi permasalahan dari Bu Elivia tentang perlombaan kelas dan kolaborasi dengan orang tua. Seperti itu, leras? Enggak, benar. Terus gini Bu, Bu Elivia apakah menginginkan kelasnya menjadi juara? Ya pastinya Bu Eli, selalu Kalau namanya lomba itu ya saya inginnya itu jadi juara, seperti itu. Nggih. Ngomong-ngomong kan kita kan bicara tentang juara nggih. Ini apalagi ini kan juara kebersihan kelas. Nah, menurut Bu Elivia, kebersihan kelas nggih. Kelas itu kalau bisa juara, menurut panjenengan itu kelas yang seperti apa sih Bu? Menurut panjenengan, kalau kelas bisa jadi juara itu yang seperti apa sih? Kalau untuk yang ini lomba menghias kelas menurut saya kalau seandainya bisa menang jadi harus ini Bu, dari tatanan kelasnya itu rapi, kemudian dari kebersihannya itu rapi, kemudian dari administrasi dalam kelas seperti adanya pojok baca, kemudian adanya papan majalah dinding, seperti itu Bu. Jadi kelas itu menjadi nyaman untuk siswa, seperti itu. Jadi saya itu menginginkan kalau jadi juara itu bisa membuat seperti itu. Oh, begitu nih. Itu kriteria juara kalau juara menurut panjenengan. Nah, terkait jenengan kan sudah punya kriteria tentang kalau kelas juara itu seperti ini tadi ya, mulai dari pojok baca, ada administrasinya, tertata rapi, kelasnya juga nyaman. Nah, kalau menurut panjenengan dari rentang 1 sampai 10 kelas panjenengan yang sekarang itu kira-kira ada di rentang berapa Ibu menurut panjenengan? Kalau untuk kelas ini karena memang ini baru perpindahan antara siswa yang lama dengan siswa yang baru Bu ya. Jadi masih
Jadi semuanya itu baru, Bu. Jadi semuanya yang sudah apa namanya mading-madingnya yang dari karya-karya siswa yang kemarin itu diambil semua. Jadi sekarang dari tempelan-tempelan tuh kosong. Jadi mungkin ya masih 20% gitu, Bu. Jadi masih jauh dari Oh, harapan kalau ingin menang seperti itu. masih berarti kalau sekarang kelas Bu Elivia itu kan kisaran masih kalau skala 100 berarti masih 20% nggih. Nah, Nggih, Bu Eli. kalau untuk kalau menurut Bu Elivia dari skala 20 itu Bu Elivia agar juara itu kira-kira Bu Elivia itu menghendaki di persentase berapa Ibu? Kalau namanya juara itu ya harapan saya itu sampai 100, Bu Eli. Berarti kan dapat juara 1 nggih, Bu Eli nggih. Nggih. Gitu. Jadi targetnya Bu Elivia itu nanti skala bisa mencapai dari yang 20% menjadi 100%. Nah, Nggih. gini Ibu, sekarang menurut sekarang ini Ibu apa yang sudah Ibu lakukan, apa yang sudah Ibu kerjakan agar bisa mencapai target 100% tadi. Yang sudah Ibu lakukan itu apa kira-kira? Nggih, itu saya tuh cukup bingung ya, Bu. Makanya saya ingin berdiskusi dengan Bu Eli. Betul. Ini apa namanya kemarin itu saya tuh sempat menyampaikan ke pihak paguyuban, ke orang tua nggih. Karena memang ini adalah harapan dari kepala sekolah itu berkolaborasi dengan orang tua. Jadi saya sampaikan kepada ketua paguyuban kalau di sekolah itu ada perlombaan menghias kelas di mana ini berkolaborasi antara guru, siswa dan orang tua seperti itu, Bu Eli. Dan alhamdulillah dari pihak orang tua itu mendukung sebenarnya, Bu Eli, mendukung adanya perlombaan tersebut. Namun memang terkendala dengan adanya kehadiran secara langsung seperti itu karena memang notabene banyak orang tua yang kerja seperti itu, Bu Eli. Dan salah satu apa namanya dukungannya ya apapun yang dibutuhkan untuk menghias kelas, insya Allah siap untuk membantu seperti itu, Bu Eli. Oh, nggih. Jadi apa namanya memang ada dukungan nggih dari orang tua, dari paguyuban, tapi terkendala dengan kehadiran secara langsung nggih. Nah, mencikapi itu kira-kira rencana panjenengan dari orang tua yang tidak bisa datang karena terkendala kerja itu apa nggih Bu supaya kelas ini tuh nanti kan bisa bagus sehingga jadi juara. Menurut panjenengan itu jenengan sudah punya rencana kan pasti ada lah reng-rengan sedikit gitu. Punya nggih, Bu Eli. Apa itu? Kalau rencana saya tuh bagaimana kalau begini nggih, mungkin gini Bu Eli nggih. Saya itu kan seharusnya berkolaborasi dengan orang tua, dengan siswa ngoten nggih, karena memang orang tua di sini terkendala. Berarti yang bisa saya lakukan mungkin lebih menonjolkan berkolaborasi dengan siswanya, seperti itu nggih, Bu Eli. Nanti rencana saya mungkin karena memang banyak kriteria atau tujuan yang ingin dicapai untuk menjadi juara 1 nggih. Jadi nanti ingin membuat pojok baca, kemudian membuat papan mading di kelas, kemudian menghias apa namanya papan tulis, kemudian menghias jendela, menghias pintu. Mungkin nanti saya bisa membagi siswa-siswa saya di masing-masing kriteria penilaian seperti itu, Bu Eli. Jadi nanti saya bentuk kelompok. Jadi nanti mungkin ada kelompok anak yang menghias pojok baca, begitu nggih mungkin nggih. Kemudian nanti apa namanya ada kelompok yang menghias bagian jendela dan pintu biar lebih nyaman seperti itu. Kemudian ada juga siswa yang menghias papan tulis, kemudian siswa yang membuat papan mading. Jadi mungkin dengan seperti itu apa namanya masing-masing kriteria penilaian itu bisa tercapai dengan kolaborasi dengan siswa. Seperti itu mungkin Bu Eli nggih. Alhamdulillah nggih. Jadi Bu Elivia sudah mempunyai rencana nggih. Rencananya tadi membagi siswa
sesuai kelompoknya nggih, sesuai Nggih. dengan target awal panjenengan. Jenengan kan tadi kriteria untuk kelas yang bagus itu punya pojok baca, punya ini, punya jendela, penghias jendela. Nah, jenengan sudah punya rencana untuk membaginya. Itu bagus sekali Bu Elivia, harus dilanjutkan. Nah, itu kan dengan siswanya nggih. Kalau dengan orang tuanya kan nggak mungkin Bu semuanya bekerja. Mungkin ada 1 atau 2 orang tua yang tidak bekerja. Nah, itu jenengan punya rencana nggak untuk orang tua yang tidak bekerja supaya ada kolaborasinya, itu enaknya diapakan seperti itu menurut panjenengan? Nggih, mungkin saya ini nggih Bu, bisa menanyakan menanyakan di grupnya, di grup kelas saya, mungkin Bapak Ibu yang bisa hadir membantu secara langsung seperti itu nggih. Mungkin kan pasti ada 1, 2 orang, 1, 2, 3 orang lagi bisa membantu secara langsung seperti itu. Jadi mungkin bisa saya tanyakan juga ke pihak ketua paguyuban, mungkin siapa-siapa Bapak Ibu wali murid yang bisa membantu secara langsung seperti itu. Walaupun semuanya bisa dilaksanakan oleh siswa nggih, tapi dengan bantuan orang tua itu mungkin lebih mudah, lebih cepat seperti itu nggih. Nggih, mungkin saya bisa tanya di grup WA-nya seperti itu, Mbak Eli. Nggih, bagus sekali Ibu rencananya, planning-planningnya panjenengan bagus sekali. Nggih. Terus ini Bu, jenengan ada ndak prioritas yang Ibu lakukan? Jadi kan banyak nggih ya, kondimen, bukan kondimen, plot-plot tertentu. Nah, itu tuh apakah dilangsungkan secara bersama-sama atau ada prioritas tertentu, Bu? Untuk menghias kelas saya prioritasnya ke A gitu. Apakah ke semuanya? Seperti itu. Menurut jenengan prioritasnya kemana, Bu? Kalau menurut saya nggih Bu, karena ini adalah menghias kelas, saya insya Allah akan melakukannya semuanya Bu, karena memang ini adalah satu kesatuan nggih. Yang pertama nanti mungkin yang saya lakukan terlebih dahulu adalah berkolaborasi dulu dengan orang tua. Jadi saya akan menanyakan kepada pihak ketua paguyuban, mungkin dari Bapak Ibu wali murid yang bisa hadir secara langsung itu siapa, ada berapa orang nggih. Kalau seandainya ada 4 atau 5 itu kan sudah alhamdulillah gitu ya. Betul sekali itu. Dan itu nanti bisa saya masukkan atau saya minta tolong untuk membantu di kelompok anak-anak seperti itu. Kemudian dari saya mendata atau menanyakan kepada pihak paguyuban terkait orang tua. Kemudian langkah saya yang kedua ini yaitu membentuk kelompok dari siswa seperti itu. Jadi nanti insya Allah dari kelompok itu yang pertama itu ada kelompok pojok baca, kemudian kelompok dari menghias jendela dan pintu, kemudian menghias papan tulis, membuat mading seperti itu. Jadi setiap anak-anak nanti saya ajak untuk berdiskusi dulu tema apa yang disampaikan, yang ingin dibuat, kemudian baru nanti kita mendiskusikan terkait mau dihias seperti apa. Jadi mereka akan berjalan bersama-sama. Mungkin seperti itu nggih nanti yang akan saya lakukan biar jadi juara 1. Okay. Jadi prioritasnya semua Bu ya, karena ini karena memang ini satu kesatuan nggih Bu Eli. Betul sekali. Terus kira-kira bisa dimulai kapan itu Bu? Terus jangka waktunya jenengan punya target nggak? Ini harus selesai dalam berapa hari seperti itu? Kira-kira apakah ada? Nggih ada Bu. Soalnya kan ini kan karena memang ini mendesak nggih, makanya tadi alhamdulillah Bu Eli ngajak saya untuk berbincang-bincang nggih. Jadi alhamdulillah ini juga saya menjadi pengingat saya juga kalau menghias kelas tuh targetnya tanggal 7 September Bu. Jadi ini kan tinggal 1 minggu nggih, 1 pekan. Jadi mungkin waktu saya untuk melakukan saya WA dulu ke paguyuban itu mungkin insya Allah akan saya laksanakan nanti setelah kita selesai berbicara Bu Eli. Lebih baik kan Bu Eli nggih. Kemudian kalau untuk saya membentuk kelompok itu mungkin bisa saya lakukan besok. Besok kan
bertemu dengan anak-anak di sekolah, lah itu nanti saya akan membentuk kelompok, kemudian diskusi juga tentang tema apa yang diangkat, kemudian membagi tugas masing-masing siswa itu nanti tugasnya apa, kemudian bisa presentasi, mungkin anak-anak bisa presentasi, Bu saya ingin pojok bacanya itu temanya ini, mungkin begitu karena memang di sekolah saya itu masih menggunakan menggunakan kurikulum 13, jadi masih ada 9 tema. Mungkin anak-anak nanti bisa mendiskusikan sesuai dengan tema apa, seperti itu mungkin Ibu Eli. Wah, bagus sekali Ibu Elivia. Nggih, jadi bisa dimulai dari nanti untuk WA-nya dan besok untuk pembagiannya. Nggih Ibu, ini kan kita sudah di ujung sesi Ibu. Nggih. Apa yang Bu Elivia dapatkan dari sesi kita ngobrol yang hanya sebentar ini? Ibu dapat apa sih Bu? Alhamdulillah Bu Eli, saya mendapatkan banyak sekali pencerahan ya. Dari tadi saya itu sudah bingung gimana ya menghias kelas ini disuruh dengan orang tua, sedangkan orang tua itu tidak bisa hadir seperti itu. Dan ternyata ngobrol sama Bu Eli ini tadi saya mendapatkan solusi terkait permasalahan saya, yaitu yang pertama saya menghubungi pihak paguyuban terlebih dahulu, kemudian bisa membantu atau tidak, dan alhamdulillah sudah ada. Kemudian yang kedua untuk siswanya nanti saya akan membagi kelompok untuk di masing-masing plot kriteria penilaian, seperti itu Bu Eli. Alhamdulillah Bu Elivia sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan panjenengan sendiri. Terima kasih. Dengan itu bisa loh. Atas bantuannya Bu Eli ini, terima kasih sekali Bu Eli diajak ngobrol-ngobrol. Segitu saja Bu karena waktunya sudah habis. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.